Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabi asyar wa adadin ni'amillahi wa iftali. Ya telur-telur kembali di channel kami Kudafi Official Channel. Kali ini kami akan membahas khotam ya. Khotam adalah malaikat pendamping atau horen atau jin pendamping, bisa dikatakan sang khotam adalah pembantu dari kita ya. Bisa berupa jin, malaikat, manusia, atau yang lainnya. Yang namanya pembantu itu biasanya selalu dekat dengan kita ya, selalu dekat dengan kita, dan misinya adalah membantu kita ya. Misalkan kita mau bepergian, kalau kita punya sopir itu membantu atau khodam kita, sama saja dengan jin membantu ya. Dan ingatlah dulur ya, kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena fungsi khodam hanyalah sahabat atau pembantu sekedarnya, bukan menolong ya, bukan menolong. Karena pertolongan itu hanya Allah yang menolong. Jangan salah paham, fungsi khodam hanyalah membantu. Misalkan khodam yang ada di sebuah batu-batu ini fungsinya hanya membantu, atau yang berada di kelas ini ya, fungsinya hanya membantu saja. Mereka dibutuhkan atau tidak dibutuhkan selalu mendampingi kita ya, selalu mendampingi kita ya. Ini ya, bisa goyang-goyang ya. Ayo masuk, 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 masuk. Ya, seperti itu ya. Hanya sebuah edukasi ya, supaya kita paham tentang adanya khodam. Khodam adalah pendamping atau pembantu saja, bisa berupa malaikat, jin, manusia, atau yang lainnya ya. Hewan juga bisa. Misalkan kita bepergian ziarah wali, biasanya akan diturun di bis itu ya, turun di bis. Maka kalau medannya tidak mumpuni untuk dilewati kendaraan, biasanya kita sewa dokar itu ada kudanya, yaitu khodam, pembantu mereka, termasuk dari pembantu mereka, khodam beliau. Kuda ya, pembantunya, pembantu sekedar membantu. Misalkan kelas ini ya, hanya misalkan ada khodamnya, share
geser, geser, geser ya. Masuk, 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 masuk. Hanya membantu saja. Ingat dulur-dulur, hodam bisa membahayakan kita, bisa juga tidak. Tergantung kita menyikapinya ya. Ada yang manusia itu bersekutu dengan jin, itu yang tidak diperbolehkan. Bersekutu minta pertolongan kepada hantu-hantu untuk ambisi mereka, untuk supaya dagangannya laris, itu nggak boleh. Itu namanya disalahgunakan. Nah, jika seperti itu, maka khodam itu sendiri nantinya bisa menyerang sampean. Di dalam surat An-Nahl 99 mengatakan, innahu laisa lahu sultanun alladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan, iblis itu tidak ada daya dan upaya pada mereka yang tawakal kepada Allah. Tawakal ya, tawakal. Ini tawakal ya, tawakal. Ini bicara tawakal. Tadi fungsi kodam itu bukan untuk tempat meminta-minta bagaimana caranya sampai itu bisa mendapatkan suatu apa yang sampai inginkan seperti ini. Inti utamanya tidak seperti itu. Hanya membantu saja ya. Jangan salah paham, berpikir ya, pakai ilmu, dan ilmu pun harus mempunyai guru ya. Mempunyai guru. Guru itu yang bersanad ya. Jangan mengambil guru yang mereka tidak pernah berguru. Hati-hati. Kadang orang-orang yang belajar yang belajar sendiri, tidak mempunyai sanad keilmuan, lalu mereka mengajarkan ilmu tersebut. Nah, ini berbahaya. Kadang orang itu bisa tidak nakar suatu makom seseorang itu beda-beda ya, beda-beda, tidak sama. Seperti gelas, orang itu gelasnya bisa kecil, bisa besar, bisa satu termos, bisa satu tong besar. Semua orang-orang itu beda-beda. Nah, makomnya beda-beda, cara menampung ilmu pun beda-beda. Makanya kalau mencari guru, seharusnya mereka pernah berguru. Nah, kalau mereka pernah berguru, minimal mereka tahu aturan. Bagaimana cara ilmu itu diberikan, bagaimana cara orang ini ditakar ilmunya, orang ini dikasih ilmu ini, orang ini dikasih ilmu ini, dikasih ilmu ini ya. Kadang orang itu tidak sama, kadang misalkan dikasih ilmu yang sama ini, orang ini tidak mampu, hati-hati. Tidak semua orang sama, hati-hati. Kalau ngajar, jangan disamaratakan. Ya, misalkan ini buat si A, misalnya, si A. Terus yang si B, sama tes dulu. Mampu enggak? Kalau enggak mampu yang lain, yang agak rendah gitu ya. Jangan memaksakan kehendak. Kalau mereka tidak mampu, terus dipaksakan, nanti oleng, pikirannya oleng, pikirannya bisa oleng ya. Atau pedot lah, kan istilahnya Jawa Timuran itu pedot atau gendeng. Bisa gendeng kalau orang itu tidak mampu, terus dipaksakan memakai ilmu tersebut. Nah, biasanya suatu ayat itu biasanya yang dijaga itu
suatu ayat itu biasanya berada atau ada malaikat-malaikat penjaganya. Ayat itu enggak sama. Jadinya orang-orang itu kalau di wirid ini berapa kali, berapa kali, berapa kali, setiap sholat berapa kali. Kalau nggak mampu ya dikurangi, nggak mampu dikurangi, nggak mampu dikurangi sampai mereka mampu gitu aja. Karena ilmu itu seperti naik di loteng ya, ada anak tangganya. Satu, dua, tiga, empat. Jadi tidak langsung ke atas ya. Hati-hati kalau mencari ilmu sampean harus mempunyai guru yang bersanad. Gurunya bernama guru ya. Ya kalau menerangkan kodam itu jangan asal-asalan, bukan jin saja. Karena kodam itu pembantu. Pembantu bisa orang. Saya punya teman yang nyupiri saya itu cuma kodam. Membantu saya nyupir. Ya, kalau jin ya santri saya ada yang jin nggak apa-apa. Yang penting saya tidak bersekutu dengan dia, tidak minta apa-apa, tidak minta ini itu yang enggak. Karena Gusti Allah yang berhak dimintai ya. Ia karena butuh, ia karena stain ya. Ya Allah, kami menyembah kepadamu dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu saja intinya. Ya, intinya hakikat ilmu itu ia karena butuh, ia karena stain ya. Jadi jangan bahas kodam, terus orang itu dipaksakan. Iku anak kodame, anak kodame, anak kodame. Ya, masing-masing orang itu mempunyai penjaga. Penjaga. Kalau orang bertakwa itu bahkan 5.000 malaikat penjaganya. Jangan lihat ya di Ali Imran 125 ya. Bala intas biru watataku wa yatukum min fawrihim hadza junditkum min rabbakum kamsatin minal malaikati musawimin bikamsatin. Jadi bala intas biru cukup kamu dengan bersahabat dan bertakwa. Balantas biru watataku wa yatukum min fawrihim ayawin ditrabu bikamsatin, maka Tuhanmu atau Allah mengirimkan bikamsatin minal malaikati musawimin ya 5.000 malaikat penjaga untuk memuat khodam lantaran jenengan bertakwa dan beriman ya. Dari Gusti Allah yang memerintahkan malaikatnya bikamsatin minal malaikati musawimin ya. Kalau mencari guru yang ada ilmunya, jangan asal-asalan, yang ada mempunyai dasar ilmu khodam itu bagaimana menerangkan sebuah khodam. Jangan asal-asalan. Kalau jenengan asal-asalan mencari guru, nanti jenengan oleng sendiri. Nanti akhirnya jenengan, jika orang yang berbeda dengan jenengan kafir-kafirkan, kafir lah, itu yang nggak boleh ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Kita harus menghargai seseorang, meskipun itu dukun, meskipun itu orang ini, yai ini, menghargai. Jangan kafir-kafirkan, belum tentu kita ini juga benar, belum tentu ya. Belum tentu kita ini benar, dan jangan suka mengkafirkan orang. Itu kodam. Itu bukan urusan sampean. Orang itu sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri orang itu nggak bisa sampai itu mengutuk, menghardik orang itu. Ketika orang itu berbeda pendapat dengan sampean nggak bisa. Ya, belajar atau mengajar itu harus mempunyai dasar ilmu. Ya, mempunyai dasar ilmu, minimal ilmu hikmah di Al-Quran itu minimal mereka harus tahu. Ya, kalau sampai nggak punya dasar ilmu, terus belajar sendiri dari kitab, orang yang tidak mempunyai guru, itu gurunya setan. Hati-hati. Kalau belajar ilmu hikmah, harus mempunyai guru. Dan gurunya tersebut bernama guru. Nah itu baru. Dan bersanad ini sampai Rasulullah. Nah,
Makanya kalau tawasulan itu sebelum wirid di Padepokan Macan Putih Gresik selalu ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi waswajihi wa uladihi wa zuriyatihi wa silsilatihi wa ala ali baitihi syai'unillahi lana lahumul al-fatihah hadiyatan li sayyidina Jibril wa Mikail Israel wal malaikatil muqarrabin wal hafadho wal harubiyin wa ila nabil hidir syai'unillahi lana lahumul al-fatihah khususan Sultanul Auliyaillah As-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an syai'unillahi lana lahumul al-fatihah ila hadrati man ijazana wa mujizana murabbi rohina ilmu hikmah Al-Quran Syekh Abdul Ghaffar Syekh Raden Panji tak Pranuja Syekh Hadrus Syekh Hasyim Asy'ari wa Syekh Qurna Khalil Bangkalan syai'unillahi lana lahumul al-fatihah lihodoi hajatina wa hajatikum wa hajid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tadzaun. Itu ya, seperti itu bersanad ilmunya ya. Lalu kalau sebelum wirid hati-hati, ada jurus 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, baru diwirid itu. Ya, misalnya kalau Al-Fusilat 31 ya. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tadzaun. Misalkan 7 kali setelah sholat, nah, itu anti santet buat rezeki bisa, dan saya ijazahkan kepada kalian semua ya, harus bersanad. Ilmu itu harus bersanad, jangan asal-asalan, jangan main tuduh orang itu khotamnya banyak ini nggak karu-karuan. Jangan seperti itu, nggak baik. Karena orang berilmu semakin berilmu, seharusnya orang itu semakin welas asih, kasih sayang, seperti itu. Nah, kalau orang itu menyampaikan ilmu dengan cara melotot-melotot seperti ini, jangan dituruti, ya, jangan diikuti. Karena sesungguhnya Rasulullah jika mengajarkan kepada mereka dengan senyuman, tabassumka, dengan senyuman, dengan pengertian, dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa majutul hasanah, diterangkan secara baik. Jika mereka tidak paham, disuruh tanya wajah hiya aksannya, ditanya jawab, biar tahu apa. Inna huwa lamu bimadalan sabili wa muhtadun. Ya, tahu yang salah, tahu yang benar. Muhtadun itu sebuah petunjuk. Adun, adin atau agama, sebuah petunjuk. Dari mana petunjuk? Melalui guru-guru yang bersanad. Ya, hati-hati. Kemarin itu ada yang tanya ya, terus bagaimana menarik musaka? Lah ada ilmunya ya. Nanti kalau sampean meguru di Padepokan Macan Putih, dasar-dasarnya saya ajari pelan-pelan, ya, pelan-pelan ya. Ilmu itu ada anak tangganya, tidak langsung naik.
Ya, bismillah. Seperti ini, bismillah. Ya, bismillah. Bismillah, seperti ini, bismillah. Bismillah. Sebuah permainan saja ya. Kodamnya, ada kodamnya. Cuma jangan bersekutu dengan kodam. Hanya pembantu. Iya, hanya membantu saja. Ini adalah sebuah budaya. Kesenian budaya. Oke, garis. Sebuah budaya yang harus dilestarikan. Jangan diharamkan. Ya, ini warisan budaya kita, leluhur. Jangan haram, haram enggak, jangan diharamkan. Kalau dimakan haram. Kalau dimakan, nah, ini sebuah warisan budaya. Jangan diharam-haramkan ya. Itu saja dari kami, dari Gustafi Official Channel. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.